Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelas 49 kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi seputar wawasan kebangsaan itu. Namun sebelum membahas lebih jauh seputar wawasan kebangsaan, perlu kita ketahui bersama bahwa adanya pergerakan kebangsaan di negeri ini tidak terlepas dari para tokoh-tokoh nasional atau para pendiri bangsa kita, yang dimana mereka ini mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau individu atau golongan. Hal ini dibuktikan yaitu salah satunya memantapkan wawasan kebangsaan ini. Ini akan menjadi pokok pembahasan kami pada kesempatan kali ini, seperti pengertian dari wawasan kebangsaan, kemudian sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia, 4 konsensus dasar, serta identitas yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wawasan merupakan cara pandang dalam menilai dan melihat jati diri dalam suatu lingkungan. Sedangkan bangsa ialah sekumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah. Dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai identitas, penilaian jati diri, dan lingkungan, meliputi orang, ras, suku, agama, kelompok, dan golongan sebagai satu kesatuan yang disebut Indonesia. Landasan wawasan kebangsaan Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Awal dari pergerakan kebangsaan Indonesia berlangsung pada tahun 1908 sampai 1920 yang ditandai dengan munculnya organisasi dengan semangat persatuan seperti Budi Utomo, Serikat Islam Indonesia Party, dan ISDF, yang dimana Budi Utomo adalah organisasi yang menjadi pemerkarsa pergerakan nasional untuk meraih kemerdekaan. Kemudian beralih memasuki masa radikal yang berlangsung pada tahun 1920 sampai 1930 dan ditandai dengan berdirinya organisasi seperti PKI, PI, dan PNI. Masa ini disebut juga masa non-kooperasi karena organisasi tersebut tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya memasuki masa moderat yang berlangsung tahun 1930 sampai 1945 yang ditandai dengan munculnya organisasi seperti Parindra, PNI Baru, Gerindo, PPKI, dan lain-lain. Masa ini disebut juga masa kooperasi karena organisasi pergerakan nasional mulai bersikap lunak dan bekerja sama dengan pemerintah Belanda. 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama bendera, di mana bendera kita adalah sangsaka merah putih. Yang kedua adalah bahasa, di mana bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara, yang dimana lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan, yang dimana lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Dan adapun cita-cita dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kemudian, bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain, dan menjadi cermin kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait materi seputar wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.